Ya, di segmen ini tentu saja kita ingin juga mendapat masukan untuk semua stakeholder dalam kebijakan pemerintah dan juga pelaku itu sendiri. Bagaimana supaya terjadi yang namanya sinkronisasi dan koordinasi yang baik sehingga tujuan kita untuk bisa kiprah perempuan terhadap pembangunan ekonomi bisa lebih baik lagi. Ya, mungkin pertama Bu Yani nih sebagai perempuan apa sih harapannya mungkin terhadap regulator, kemudian juga terhadap kaum perempuan sendiri supaya gimana sih, karena kalau kita lihat Bu Yani masih juga perempuan walaupun sudah banyak berkiprah, kadang-kadang tadi sering mengalah dan kadang-kadang sekarang banyak kekerasan ya terhadap perempuan, kadang-kadang mereka tidak berdaya gitu. Apa yang mesti dilakukan Bu Yani? Ya, saya kira begini, terhadap regulator pemerintah, ini pemerintah memang harus jadi mitranya pengusaha gitu ya. Jadi kalau mitra itu kan dia mesti ngerti persoalannya apa, masalahnya apa, dan harus mendalami. Dan pemerintah ini, kalau kita bicara pemerintah, kita pengennya sih pemerintah, kita nggak bicara departemen keuangan, departemen perdagangan, kementerian koperasi, perindustrian. Pokoknya gitu pemerintah satu kesatuan. Kalau mengeluarkan kebijakan, ya jangan tabrakan dengan yang lain. Kalau mereka tabrakan dengan yang lain, yang pusing kan kita. Betul. Nah terus kalau mau UKM-nya maju, ego sektoral gitu. Ya memang koordinasi mahal di kita gitu. Nah terus yang kedua, kalau usahanya mau maju, pemerintah dimulai minimal dari APBN APBD pemerintah itu prioritas kepada produk-produk dalam negeri yang dibuat oleh UKM. Nah kemudian perlu juga tadi insentif yang jelas. Kalau mau Pak Jokowi ribut mau meningkatkan ekspor, peluangnya besar sekali, termasuk UKM. Tapi tadi mesti ada lembaga yang bisa membantu menjembatani gitu. Agregatornya untuk UKM sama insentif ya. Sama insentif. Pak Agus, apa masukan mungkin buat pelaku atau buat pemerintah sendiri sesama teman? Boleh, Pak. Jadi pemerintah berharap bahwa pemerintah tidak mungkin mengerjakan sendiri gitu ya. Jadi perlu kerjasama, kemitraan, kerjasama baik dengan dunia usaha, dengan perguruan tinggi maupun masyarakat pada umumnya ya. Jadi kerjasama ini penting, teamwork ya. Kita kerja teamwork. Yang kedua, bahwa ada kebijakan ini yang memang mungkin belum optimal ya, tentunya dari sisi pemerintah tentu pastinya sudah mendengar baik Pak Presiden maupun Pak JK, dan itu akan menjadi catatan tersendiri untuk diperbaiki ke depan ya. Kemudian juga berikutnya dalam hal pelaksanaan program, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ini persoalannya kan di dalam pemasaran dan promosi. Pembiayaan sudah banyak. Kur aja 120 triliun. Tinggal jualannya ya Pak. Oke, terima kasih Mas Bima. Apa Mas Bima masukannya? Jadi sederhana, yang pertama 48% perempuan memulai berusaha itu di umur 48 sampai 60 tahun. Jadi agak terlambat. Wah, terlambat dong ya berarti. Artinya memang setelah anak-anaknya besar. Ya, saya ingin meminta kepada perempuan terutama generasi milenial di usia produktif, ayolah mulai berusaha. Sekarang tren untuk menjadi pegawai pun agak berkurang untuk perempuan. Yang kedua, di era digital saya kira pergeseran perempuan makin dominan di beberapa sektor-sektor penting, mulai dari e-commerce sampai IT developer. Jadi itu digunakan semaksimal mungkin. Saya ingin lihat bahwa CEO top dari startup itu nantinya akan diisi lebih banyak perempuan. Oh, hebat juga ya. Nah, terus kalau melihat, ini masih ada 1 menit. Kalau kita melihat eranya sekarang, bagaimana terhadap anak-anak? Karena ini kan juga menjadi problem. Tadi yang Anda inginkan, tapi anak-anak gimana dong? Siapa yang ngurus ya? Itu apa yang Anda pikirkan? Kan Anda punya pengalaman kan? Betul. Jadi saya kira laki-laki sekarang pun laki-laki yang emansipatoris. Jadi artinya kita memberikan ruang yang besar pada perempuan-perempuan muda untuk lebih banyak berkarya. Dan untuk anak harusnya laki-laki juga bertanggung jawab mengurus anak, karena itu bukan hanya persoalan domestik perempuan. Itu menarik tuh Pak. Jadi kalau zaman dulu mungkin beda dengan milenial dengan zaman yang namanya baby boomers, itu perilakunya berbeda karena perlakuan terhadap anaknya menjadi berubah ya. Oke, terima kasih Mas Bima, Mbak Suryani dan juga Pak Agus. Ya pemirsa, demikian pembahasan kami. Jadi kiprah wanita yang sudah semakin besar di Indonesia terhadap pembangunan ekonomi memang perlu kita lanjutkan. Namun regulasi-regulasi yang ada perlu terus diperbaiki karena masih banyak akses terhadap wanita yang tidak terpenuhi karena banyak kepentingan yang belum menyatu. Oleh karena itu perlunya adanya koordinasi di antara pemerintah, dan juga tadi ada pesan bahwa kaum milenial sudah berubah, jadi wanita dan pria sudah setara. Nah ini yang harus kita lanjutkan supaya ke depan pembangunan ekonomi akan semakin baik. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.